Hai, selamat datang di channel ini. Channel yang dimana akan membahas seputar alur dari sebuah film. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Speed. Film action thriller asal Amerika pada tahun 1994. Film ini disutradarai oleh Jan de Bont dan ditulis oleh Graham Yost. Film ini juga dibintangi artis ternama yaitu Keanu Reeves waktu dia masih muda. Dan film ini akan menceritakan tentang perjuangan Jack membebaskan para sandera dari kasus pengeboman. Oke, langsung aja kita ulas alur ceritanya. Film diawali dengan adegan di mana seorang pria parubaya sedang melakukan sesuatu. Saat dimintai surat kerja oleh penjaga setempat, tiba-tiba penjaga itu dibunuh oleh pria itu. Ya, dia adalah penjahat dari film kali ini. Ternyata apa yang dia lakukan sebelumnya itu adalah memasang bom pada sebuah lift. Tujuannya adalah menyandra para korban yang ada di dalamnya. Dia meminta uang $3 juta sebagai tebusannya. Jika tidak, maka rem darurat akan diledakkan dan menjatuhkan lift itu. Para polisi hanya diberi waktu sekitar 1 jam untuk menyiapkan uangnya. Komandan menugaskan Jack, tokoh utama kita, dan Harry untuk memeriksa bom tersebut. Namun mereka tidak dapat menjinakkannya karena itu terlalu rumit. Waktu semakin habis, komandan sudah panik dan meminta agar uangnya segera disiapkan. Namun Jack tidak kehabisan akal, dia mencari sebuah kabel baja dan mengaitkannya pada lift tersebut. Merasa dipermainkan, penjahat itu meledakkan bomnya. Untung saja, lift berhasil tertahan dan para sandera berhasil dikeluarkan. Tidak sampai di situ, Jack merasa bahwa penjahat itu tidak jauh dari TKP. Saat mencarinya, terjadi sedikit baku tembak. Nampaknya dia adalah penjahat yang tangguh dan banyak akal. Dia menyandra Harry sebelum akhirnya melarikan diri. Jack, Harry, dan petugas lainnya diberi sebuah penghargaan atas misi penyelamatan tersebut. Di saat yang sama, penjahat itu melihatnya dari sebuah tayangan di televisi. Di pagi hari, Jack datang ke sebuah kedai kopi. Di sana ia bertemu dengan temannya Bob, seorang supir bus kota. Tak lama dari itu, bus yang dikemudikan Bob meledak hebat dan tak terselamatkan. Di saat yang sama juga terdengar sebuah telepon yang berdering. Ternyata dalang dari ledakan itu adalah penjahat yang sebelumnya. Sekarang kita sebut saja dia Bomber. Dia melakukan itu sebagai peringatan terhadap Jack karena telah menggagalkan rencananya. Penjahat itu kini memiliki rencana baru. Dia sudah menyiapkan bom pada sebuah bus yang dimana jika bus itu melaju pada kecepatan 50 mil per jam, bomnya akan aktif. Jika kecepatannya kurang dari itu, bomnya akan meledak. Bomber bertanya, apa yang akan kamu lakukan, Jack? Tentu saja Jack ingin tahu di mana bus itu sekarang berada. Bomber memberitahunya, dan Jack diperintahkan untuk segera menyiapkan uang tebusan sekitar $3,7 juta tepat pada pukul 11 siang. Bus yang dimaksud adalah bus bernomor 2525 yang menuju pusat kota. Jack berusaha mengejar bus itu untuk memperingati supirnya. Dengan sebuah tumpangan mobil, Jack melompat masuk ke dalam bus untuk memandu mereka semua. Nampaknya bom sudah aktif. Jack memperingati supir untuk tetap berada pada kecepatan 50 mil per jam. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Annie. Ia merasa tidak terima dengan perbuatan Jack karena dianggap menakuti para penumpang yang lain. Jack menjelaskan situasinya pada semua orang yang ada di sana dan mengatakan bahwa dia seorang polisi. Tak diduga, ada seorang kriminal yang menodongkan senjata kepada Jack. Dia mengira Jack akan menangkapnya. Saat mencoba diamankan, secara tidak sengaja pistol itu menembak supir. Karena hal itu, supir terluka parah. Annie mengambil alih kemudi dan Jack meminta bala bantuan. Keadaan semakin menegangkan setelah bus memasuki keramaian. Tidak ada pilihan bagi mereka dan menabrak apa saja yang menghalangi guna mempertahankan kecepatannya. Komandan Mac tiba dengan sebuah helikopter. Dia memandu Jack ke sebuah jalan tol yang tak terpakai. Di sana, Komandan Mac dengan para anak buahnya mencoba untuk menyelamatkan para sandera. Namun sebelumnya Bomber sudah memberikan peraturan.
Jika penumpang dikeluarkan, dia akan meledakkan bomnya. Bagaimana dia tahu? Karena selama ini bomber mengawasi Jack dari siaran berita yang ada di televisi. Akhirnya bomber angkat bicara. Dia mempertanyakan kesepakatan tentang penumpang yang tidak boleh keluar. Dengan sedikit negosiasi, akhirnya bomber mengizinkan supir yang terluka untuk dievakuasi. Salah satu penumpang yang ketakutan mencoba untuk melarikan diri. Sayangnya salah satu bom diledakkan dan penumpang itu tewas. Masalah baru muncul. Komandan Mac mengira jalan tol itu sudah rampung dibangun. Ternyata informasi yang diterima salah. Jalan tol itu terputus pada ketinggian 15 meter. Dengan feelingnya, Jack memerintahkan Annie untuk tetap melaju. Untung saja, bus tersebut berhasil melewati celah itu. Akhirnya Jack memandu Annie untuk pergi menuju bandara. Dengan begitu, mobil dapat bebas berputar di landasan pacu. Bomber yang memperhatikan kini menelpon kembali. Dia meminta Jack untuk berbicara kepada komandannya perihal uang yang dia minta. Namun Jack memutar otaknya dan mencoba untuk menjinakkan bom itu. Di saat yang sama, tim kepolisian berhasil mendapatkan identitas bomber yang sebenarnya. Dia adalah Howard Payne, mantan penjinak bom di kepolisian Atlanta. Lokasinya sudah diketahui dan kini dia sedang diburu oleh para polisi. Namun sayangnya, ternyata lokasi itu adalah jebakan yang sudah disiapkan. Rumah itu meledak, Harry dan polisi lainnya tak terselamatkan. Di saat yang sama, karena terjadi satu dan dua hal, Jack hampir terlindas oleh bus itu. Dengan bantuan para penumpang, Jack berhasil diselamatkan. Hal itu memberikan masalah baru, di mana tangki bensin bocor dan mulai mengurasnya. Berita kematian Harry juga disampaikan langsung oleh bomber. Hal itu membuat Jack merasa sangat kesal dan marah karena sahabatnya tewas. Bomber juga menagih kembali tuntutannya dan meminta polisi untuk menaruh uangnya pada tempat sampah di perempatan Jalan Pershing Square, dekat lokasi di mana ia berada. Akhirnya Jack mulai menyadari sesuatu, bahwa bomber selama ini tidak mengawasinya lewat siaran berita, melainkan kamera yang disembunyikan pada bus itu. Komandan yang mengetahui itu segera meminta wartawan di bandara untuk menangkap sinyal UHF dari kamera tersebut dan membuat rekaman palsu untuk menipu bomber. Kesempatan itu mereka gunakan untuk mengevakuasi para korban. Semua berhasil diselamatkan terkecuali Jack dan Annie. Mereka akan menyeting bus itu agar terus melaju dengan sendirinya. Jack dan Annie berhasil keluar. Sayangnya, bus berbelok dan kemudian meledak menabrak sebuah kapal. Para polisi kini mulai menjebak bomber di perempatan Pershing Square. Saat itu, bomber mulai menyadari bahwa kameranya telah dimanipulasi. Tak kehabisan akal, kini dia mencari mangsa baru untuk dijadikan sandera. Jack dan polisi lain menunggu bomber yang akan mengambil uangnya. Mengejutkannya, pelacak telah mengindikasikan uang itu telah diambil, padahal bomber sama sekali tidak terlihat. Saat diperiksa, ternyata tempat sampah itu terhubung dengan sebuah gorong-gorong yang ada di bawahnya. Jack kemudian mengejarnya. Ternyata sandera tersebut adalah Annie. Tubuhnya dipenuhi bom sembari membawa uang yang dia minta. Bomber membawa Annie menuju MRT yang ia bajak dan memborgolnya di sana. Jack mengejar MRT itu dan singkat cerita terjadi pertempuran di atas gerbong. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Jack mengalahkan si bedebah itu. Bom berhasil dijinakkan, namun tangan Annie yang terborgol membuatnya terjebak di sana, sedangkan MRT terus melaju dengan kencang tanpa seorang masinis. MRT tersebut juga tidak bisa dihentikan karena sudah rusak. Jack tidak bisa meninggalkan Annie seorang diri. Akhirnya mereka berdua pasrah kepada takdir yang akan menentukan. MRT terus melaju, menabrak beberapa konstruksi dan menerobos ke permukaan kota. Namun keberuntungan masih berpihak. Mereka berdua selamat dari kejadian itu dan film pun berakhir. Itu dia alur dari film Speed.
Menurut gua ini film yang cukup cerdik, dimulai dari penyelamatan Sandra di lift, di mobil, bahkan di kereta. Dari awal hingga akhir tuh adegannya selalu menegangkan dan energik. Ending filmnya juga oke, dimana akhirnya Jack dan Annie saling jatuh cinta. Ya, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Gua pamit, terima kasih dan sampai jumpa.